Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mapan Jaya, gimana nih kabarnya di puasa bulan Ramadan ini? Kami mendoakan semoga teman-teman Sobat Mapan Jaya selalu sehat, bahagia, dan semangat dalam menjalankan puasa. Nah Sobat Mapan Jaya, melalui video ini ada nih beberapa produk yang ingin kami review, baik cara penggunaannya dan beberapa tips penggunaannya sehingga bisa efektif dan efisien ketika kita gunakan dan kita aplikasikan di rumah kita. Apa itu? Nah, pada tips hari ini kami ingin share jadi terkait dengan perbaikan slot kunci apabila terjadi kerusakan. Jadi terkadang memang slot kunci ini mengalami trouble ya ketika kita gunakan, misalnya kuncinya macet ya, seperti ini macet ya, macet, atau mungkin ada problem di bagian handle-nya, ini tidak bisa masuk atau tidak bisa keluar sehingga pintu kadang-kadang tidak bisa terbuka. Nah, sebelum kami menjelaskan tentang tips itu, mari kita lihat nih, satu slot pintu ini sebenarnya terdiri dari beberapa bagian seperti itu. Nah, satu slot ini sendiri sebenarnya terdiri dari 3 bagian teman-teman. Yang pertama adalah bagian handle. Jadi bagian handle ini yang digunakan untuk membuka pintu dan menutup pintu. Ada 2 sisi ya, bagian ini sama bagian ini, dan yang satunya lagi ada bagian as tengahnya ini yang menghubungkan handle sebelah kiri dan sebelah kanan juga dengan bagian yang tengah. Itu bagian pertama. Nah, bagian yang kedua adalah bagian bodi kunci teman-teman. Bagian itu disebut dengan bodi kunci adalah bagian tengah ini. Jadi bagian yang masuk ke dalam pintu nanti, dia terdiri dari satu bagian utuh. Jadi yang membedakan nanti untuk yang dengan handle lain adalah ukuran panjangnya ini. Ini yang ukuran yang ini lebih besar. Nah, yang ini lebih pendek, panjang dari atas ke bawah ini, seperti itu. Ini bagian bodi. Nah, dan yang ketiga adalah bagian anak kunci. Bagian anak kunci atau yang sering disebut dengan istilah silinder kunci ya. Ini silindernya dan ada anak kuncinya. Nah, kalau kita buka nanti seperti apa? Bagian anak kunci itu seperti ini teman-teman. Ini yang disebut dengan silinder kunci tadi. Jadi bagian inti penguncian. Lalu ada bagian anak kuncinya. Kebalik ya. Nah, ini bagian anak kunci. Dan yang terakhir adalah ada skrupnya. Nih, jadi ada 3 bagian ya. Yang ingin kita share hari ini Sobat Mapan Jaya. Nah, ternyata ketika ada bagian rusak di slot ini, kita tidak harus serta-merta mengganti semuanya. Jadi kita lihat kerusakannya itu ada. Jadi apakah pada bagian bodi kunci, pada bagian handle atau gagangnya pintu, dan yang ketiga atau pada bagian silinder. Nah teman-teman, ternyata kalau terjadi trouble atau kerusakan pada slot pintu kita bisa membeli nih spare partnya di toko bangunan atau di swalayan bahan bangunan atau di toko besi ya. Apa itu spare partnya? Nah, kalau ada permasalahan pada silinder kunci, nih, macet atau apa, ternyata kita cukup mengganti bagian ini saja nih. Jadi ini kita singkirkan dan kita set. Nah, ternyata ada aksesoris atau spare partnya yang tersedia di toko bangunan. Ini contohnya merek Bonucci dan Muller. Nah, seperti apa sih proses penggantiannya? Nah, sebelum proses penggantian kita lakukan, yang perlu kita ketahui adalah ukuran dari silinder kunci ini dengan yang lama.
Jadi perlu kita samakan teman-teman. Nah, ternyata ukurannya sama ya, karena ternyata silinder kunci itu ada dua ukuran. Yang satunya ini lebih besar, bisa kita lihat ya. Nah, lebih besar yang sebelah kanan yang mereknya M atau Muller ini daripada Bonucci. Jadi tips yang paling mudah adalah kita bawa bagian yang rusak atau silinder kunci yang rusak ini kita bawa ketika kita membeli di toko bangunan. Karena sebagai contoh, kalau ukurannya kebesaran, ya tidak bisa masuk. Nih, nggak bisa masuk kan? Tapi ketika ukurannya pas, ini bisa masuk. Nah, pas kan? Seperti ini. Cara menggantinya sebenarnya cukup mudah, sama juga dengan cara membongkarnya. Jadi kita masukkan dulu ya, tadi silinder kunci ini ke dalam bodi kunci ini, kita pastikan pas. Nah, lalu kita ambil skrupnya, kita masukkan ke bagian ini. Nah, kita pastikan dia kencang ya teman-teman. Nanti untuk lebih kencangnya bisa digunakan obeng ya. Jadi sampai mentok ke sini. Nah, setelah ini masuk, teman-teman, kita coba terlebih dahulu dengan anak kuncinya. Kita tes. Oh, bisa ternyata. Nah, sampai 2 kali ya. Nah, setelah kita coba, kita lepas dulu anak kuncinya lagi dari tempatnya. Lalu kita pasang bagian ini, bagian gagangnya atau handle-nya di sebelah sini. Kita pasang. Nanti tentu saja pemasangannya di pintu ya. Tapi ini ibaratnya ini posisi sudah terpasang pada pintu, nanti kan masuk ke dalam rangka pintu itu ya, lalu kita pasang. Nah, jadi sudah siap digunakan seperti ini. Nah, ini salah satu tips dari kami. Jadi bagi teman-teman yang ingin nanti bisa konsultasi atau sharing dengan kita sediakan ya link WA-nya di deskripsi video ini, atau mungkin teman-teman tertarik untuk membeli, kita juga sediakan link pembeliannya di video ini. Terima kasih, tetap semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.